Baik, selamat pagi teman-teman leaders New Skin Indonesia. Wow, bagaimana kabarnya? Pastinya tetap safe dan juga tetap semangat. Jumpa lagi nih dengan saya, Fahri, Sales Manager dari New Skin Indonesia. Dan selamat datang pada acara perayaan Anniversary New Skin Indonesia yang ke-15. Nah, ini nggak kerasa ya teman-teman leaders ya, kita udah 3 bulan dan ini bulan ketiga perayaannya. Dan tentunya kita sudah siapkan, nggak kalah bulan ini kita sudah siapkan rangkaian-rangkaian acara yang menarik dan juga promo-promo dari Expo yang luar biasa yang dimulai di minggu ini. Nah, tentunya teman-teman, ini nggak kalah luar biasa nih. Nah, kita mengawali rangkaian Expo di bulan Juli ini, kita akan mulai dengan sesi motivasi dan inspirasi dari pembicara yang fantastis. Beliau adalah pembicara dan trainer di bidang sales, motivasi, leadership, management, customer service, team building, dan public speaking. Beliau telah memberikan inspirasi hingga ke New Delhi, Mumbai, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Ukraine, Moskow, dan juga ke kota-kota besar dunia lainnya. Sudah lebih dari 3.000 perusahaan baik nasional dan multinasional serta lebih dari 1 juta orang yang telah mendapatkan motivasi dan inspirasi dari beliau. Melatih lebih dari 150.000 remaja selama 15 tahun terakhir dalam program James Gui's Dream Achievers. Lebih dari 26 tahun pengalaman beliau sebagai pembicara seminar baik di dalam negeri dan luar negeri. Buku-buku dan CD audio bestseller beliau telah menginspirasi jutaan pembaca dan pendengarnya. Serta narasumber di radio Smart FM 95,9 setiap hari Selasa jam 7 hingga 8 pagi selama 13 tahun. Mari kita berikan sambutan yang meriah dan luar biasa untuk Indonesia Favorite Trainer dan Seminar Speaker Mr. James Gui. Wih, Wow, Mas Fahri, keren. Halo Pak, pagi-pagi. semuanya ya, semuanya Ya, se-Indonesia dan saya iya. ucap selamat hari ulang tahun yang ke-15 tahun ya. Terima kasih Pak Fantastic. Cepat James. ya, Fahri, Wah, ya cepat iya ya. udah 15 tahun. Gimana nih Saya Pak masih ingat kabarnya nih Pak? awal-awalnya New Skin hadir di Indonesia. Wih, sekarang Oh, oke. fantastic, besar dan sukses sekali. Iya, Mantap. Para terima leadernya kasih. semua. Ini teman-teman leaders, Pak James ini juga legend dari motivator kita nih. Kalau teman-teman mungkin leader-leader yang lama ya, ingat Pak James ini pernah memberikan motivasi kepada kita semua. Ini kalau nggak salah di 2005 Pak ya, kita Yes, pertama Miskin Indonesia ya. Nah betul. ini di Jogja kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, Wah, ya. ini luar Masih biasa ingat loh. Fahri ya. Wah, hebat. Masih ingat, Pak. Masih Ya. ingat. Ini kesempatan yang luar biasa loh. Jadi 15 tahun berikutnya, nah Pak James berkenan hadir langsung memberikan motivasi ini kepada teman-teman leader semua. Walaupun kali ini Pak lewat daring teman nggak kalah luar biasa. Nah Pak James, kesibukannya apa aja nih Pak James nih? Karena kalau saya lihat nih Pak James dari 15 tahun yang lalu ini nggak beda loh, masih segini-gini aja, masih keren loh Pak. Badannya juga Ya, ya. atletis nih. Thank you. Ya, yang penting happy ya Fahri ya, yang Betul, paling betul penting Pak. ya. Happy Pak, Ya, ya, betul. ya. Uh, Kesibukannya setiap hari training, masih setiap Wow. training, cuma switching dari training offline ke training online seperti ini ya. Setiap hari Iya, ada. wah luar biasa Pak, luar Rata-rata biasa. sehari 2 sesi. Ya. Wow, sehari 2 sesi loh. Nah Sehari ini 2 sesi. kesempatan luar biasa nih. Bapak jadi di kesempatan di ulang tahun New Skin, Pak Jeff memberikan waktu yang spesial buat teman-teman leaders. Khusus ya Pak ya? Pasti, pasti, Iya, miskin pasti, baik. pasti luangkan waktu. Iya, baik. Nah, nanti teman-teman leader sebelum ketika Pak James memberikan motivasi dan sharingnya, nanti kalau teman-teman leaders ingin bertanya kepada Pak James, silakan, sok silakan. Nanti di komentar kolom Facebook di bawah itu tuliskan pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang terpilih ini akan langsung beruntung dijawab oleh Pak James. Yes. Luar biasa Pak ya, luar biasa. Ini udah benar-benar ditunggu 15 tahun loh teman-teman, 15 tahun akhirnya Pak James berkesempatan kembali bisa menginspirasi kita semua loh Pak.
Saya udah Luar biasa. 15 tahun, Mas Iya, Fahri. tapi yang saya ingat Pak James dari dulu begini-begini aja Pak, keren nggak berubah Pak, Thank you, makin bro. muda malah. Thank you, thank you. Luar biasa, luar biasa. Oke baik, Yes, Pak James, ini saya yakin teman-teman Leaders New Skin juga sudah tidak sabar nih yes, mendengarkan inspirasi dari Pak James. Tentunya juga bagaimana sih berkomunikasi yang efektif, yes. tentunya di zaman yang penuh tantangan saat ini. Betul. Silakan Pak James, Oke. silakan. Saya By the berikan way, sesi waktunya. saya sampai jam berapa, Mas Fahri? Nanti sampai jam 3:30 Pak, jadi 1,5 jam. 1,5 jam dari sekarang ya. Betul, betul, Baru nanti betul. berhenti untuk Q&A. Oops. Halo? Kok putus? Halo? Halo? Oops. Putus. Halo, halo. Halo Pak James. Ya, oke teman-teman leaders, maaf nih ada sedikit hambatan. Jadi ya biasa ya, kalau di daring memang memang apa kesulitannya ini teman-teman ya. Jadi kadang-kadang plek sinyal hilang juga. Tadi saya kaget ternyata sih juga sempat hilang loh sinyalnya. Kita tunggu lagi Pak James masuk. Oke, kita sedang coba menghubungi Pak James lagi nih. Oke, nah jadi teman-teman leaders kita bicara nih ya, kita ngomong. Nah ini memang Pak James kenapa legend banget, itu tadi yang seperti saya bilang. Jadi kalau kita menilik atau apa mundur sekitar 15 tahun yang lalu, nah ini di tahun 2005, Pak James itu pernah berkesempatan memberikan inspirasi kepada kita semua. Nah, waktu itu juga saya masih baru masuk New Skin ya, New Skin Indonesia baru buka. Jadi saya salah satu staff pionir juga, jadi sudah 15 tahun. Nah, itu inspirasinya sangat luar biasa dan itu memberikan inspirasi kepada leader-leader pionir New Skin Indonesia. Kalau teman-teman lihat mungkin leader-leader sekarang ini yang kemarin ikut acara Pak James sudah menjadi leader-leaders yang sangat luar biasa gitu. Seru-seru ya. Ya, nanti kita dengar bagaimana sih Pak James ini sharing mengenai komunikasi yang efektif. Karena kita tahu teman-teman informasi pada saat ini itu benar-benar mudah masuk ya, mudah masuk dan bagaimana kita bisa menyaring dan berkomunikasi dengan efektif. Tentunya pada masa-masa seperti ini. Gitu. Nah, ini kita sambil coba ngubungin Pak James lagi, sambil coba ngubungin Pak James. Oke, teman-teman kita tunggu. Nah, Pak James ini memang tadi Pak James benar yang Pak James bilang ya. Jadi Pak James itu sibuk banget loh teman-teman. Jadi kalau saya dengar dan saya lihat memang beliau ini mengadakan seminar sehari itu hampir 2 kali. Jadi sehari itu bisa lebih malah dari 2 kali. Dibayangin ya, bayangin beliau akhirnya bisa memberikan atau berkenan mengisi waktu, memberikan motivasi dan inspirasi kepada teman-teman nih, gitu di acara spesial 15 tahun perayaan New Skin Indonesia. Jadi 15 tahun 2005 dan Pak James juga di ke-15 tahun ini akhirnya berkesempatan kembali bisa bergabung dan memberikan inspirasi kepada kita semua. Oke, baik, coba nih kita cek apakah nih Pak James sudah masuk. Sebentar ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Oke.
Halo Pak James. Halo Pak James. Ya, oke. Teman-teman tim Newskin ini lagi coba menghubungi Pak James lagi. Oke. Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman, ini acara Expo dimulai hari ini untuk bulan Juli. Nah, rangkaiannya dimulai hari ini, besok pun kita masih banyak rangkaian-rangkaian yang teman-teman harus ikutin. Jangan sampai kelewatan gitu ya. Nah, jangan, oh ya, di hari Sabtu besok juga kita ada acara spesial ya. Nah, kita ada acara pas yang akan dihadiri salah satunya oleh Rosa ya. Nah, di situ nanti Rosa juga akan bernyanyi, bernyanyi dan juga nanti ada acara istimewa di situ pasti yang udah ditunggu-tunggu oleh teman leader Newskin juga. Oke, yaitu pengumuman acara atau yang sudah kita adakan, kompetisi yang sudah kita adakan selama 6 bulan ya, 6 bulan terakhir, yaitu pengumuman Vespa. Nah, juga nanti besok jangan lupa nih yang deket nih, kita akan ngomongin bagaimana sih soal perawatan rambut dan kulit ya. Nah, ini dengan salah satu leader yang luar biasa juga, yaitu Ibu Helen ya, dan didampingi juga oleh Mbak Tika gitu. Oke, kemudian ya ini seru nih, kita sambil coba hubungi Pak James lagi nih ya, sambil hubungi Pak James. Ya, teman-teman, biasa ya. Ini memang salah satu kesulitan kalau memang kita melakukan secara daring ya. Oke, sambil kita coba hubungi lagi Pak James. Oke. Nah, teman-teman, jangan lupa nanti Selasa, hari Rabu pun kita ada satu leader luar biasa yang kita undang, yang tentunya akan memberikan atau menginspirasi juga dan memberikan sharing bagaimana sih kunci meraih kesuksesan oleh salah satu eksekutif brand director Newskin Indonesia, yaitu Ibu Mariani. Dan di hari Kamis kita juga akan kedatangan satu dokter yang biasanya kita undang nih di acara expo kita. Nah, kali ini beliau berkesempatan hadir lagi, Dokter Diana, dan beliau akan memberikan sharing atau berbincang dengan kita semua secara daring, berbicara bagaimana tubuh kita tetap sehat, bugar, dengan pola makan yang seimbang. Nah, ini yang benar-benar kita tunggu ya, karena kalau kita tahu di masa work from home seperti saat ini, ya mungkin pola makan agak sedikit terganggu ya. Nah, ini bagaimana kita menyeimbangkan kembali sehingga tubuh kita juga bisa tetap bugar dan sehat gitu ya. Kemudian seru nih. Nah, nanti hari Sabtu tadi saya udah jelasin ya. Nah, hari Sabtu yang Jumat dulu ya, Jumat, sorry, skip. Nah, hari Jumat nanti kita juga ada kedatangan salah satu leader kita yang luar biasa, senior brand director kita, yaitu Ibu Hanum. Nah, ini beliau akan sharing bagaimana mentransformasi diri kita untuk hidup yang lebih baik. Nah, ini semua rangkaian tadi jangan dilewatkan, ya, jangan dilewatkan karena ini memang disiapkan khusus untuk teman-teman leaders Newskin Indonesia. Oke, baik, sambil menunggu Pak James, kita masih coba menghubungi kembali Pak James. Oke, Pak James, bagaimana sudah hadir Pak James? Oke, baik, masih coba kita hubungi ya teman-teman leaders. Mohon bersabar, mohon bersabar. Oke, nah pastinya yang tadi saya bilang ya, jangan lupa ini yang kita tunggu-tunggu hari Sabtu, Finest Hour with Rosa. Nah, ini nanti di sini kita juga, kalau teman-teman ingat, kita di akhir bulan Juni kemarin ya, kita melakukan hal yang spektakuler, di mana ini baru pertama kali kita bergalvanik
bersama-sama secara online. Nah, secara online ini tentunya ini memecahkan rekor teman-teman. Nah, ini sudah dicatat di Muri dan kita memecahkan rekor secara nasional di Indonesia secara Muri. Nah, itu hampir 2.000 peserta yang bergalvanik secara daring, secara online. Nah, nanti acaranya ini juga dihadiri oleh ada perwakilan dari Pak Jaya Suprana dari Muri, kemudian ada editor chief Her World Indonesia itu Ibu Santika Warman, dan juga nanti ada host dari Mbak Ayu Sita. Dia adalah broadcaster dari radio ternama di Jakarta. Kalau teman-teman ingat mungkin sering dengar juga kali ya, yaitu Trax FM. Nah, jangan lupa leaders ya, dimulai hari ini kita juga sudah menyiapkan promo spesial untuk teman-teman leader. Ada promo S-Log Nutrio Scalp dan Hair System, dan juga promo new sign up-nya jangan dilewatkan ya. Karena ini udah disiapkan secara khusus buat teman-teman leader. Jangan dilewatkan. Yuk ajak khalayak di luar sana untuk sama-sama yuk kita kenalkan opportunity dari New Skin dan juga tentunya produk-produk yang luar biasa. Nah, teman-teman jangan lupa benar. Ini juga dapatkan promo Sea Life Digital 2020. Jadi banyak banget promo-promo yang udah kita siapkan. Jadi benar-benar dimanfaatkan ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, nah di salah satu promosi live ini kita ada anti-aging, business builder pack, ada youth span, business builder, ada juga new face dan body treatment pack anniversary. Nah ini semua manfaatkan teman-teman. Dan jangan lupa ini juga yang ditunggu-tunggu ya. Yuk kita juga tetap bersemangat dan beraktivitas dengan penuh dengan G3. Ya, kita sudah siapkan program Get Healthy with G3. Dan banyak program-program lainnya, ada True Face Package. Nah, ini juga yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman leaders. Dari bulan kemarin ditanyain, mana nih ekosfernya. Nah, ini di kesempatan kali ini ekosfer juga sudah kita siapkan kembali dengan special offer. Nah, ini jadi benar-benar jangan dilewatin ya, teman-teman, jangan dilewatin rangkaian seminggu tadi ya, seminggu tadi benar-benar harus dimanfaatkan. Oke, teman-teman, kita masih coba sambungkan lagi dengan Pak James. Oke, jadi ya kita coba terus. Ya biasa ya teman-temannya jaringan. Tapi luar biasa, jangan kalah semangat. Kita masih tetap semangat. Baik. Oke, nanti selama acara, nanti teman-teman jangan lupa sekali lagi ya. Jangan lupa sekali lagi. Nah, kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Pak James, karena ini lagi jarang-jarang Pak James ya berkesempatan untuk bisa hadir di acara New Skin, silakan komen Facebook di bawah, tanya ke Pak James. Nah, pertanyaan yang paling beruntung akan dijawab oleh Pak James. Dan jangan lupa nih, follow up terus sosial media official dari New Skin Indonesia di Instagram @newskinid. Oke, Pak James, apakah sudah saya terhubung? sudah masuk. Pak James? Minta host tolong startkan video saya. Minta host startkan video. Oke. Mbak Dika, tolong boleh di start videonya. Sebentar ya Pak James. Yes. Sudah. Ya sudah, atau Pak James boleh. Siap. Yo, Hey, Pak, welcome back Pak, welcome back. Sudah tangan. Iya, terima kasih Pak. Ya, ini sama-sama kita jaring karena daring jaringannya langsung ini. Ya, teman-teman leader, yuk sekali lagi kita berikan waktu yang spesial untuk Pak James. Silakan Pak James. Thank you. Wow, ya, saya yakin ya ini adalah sesi yang menarik. Oke,
teman-teman, selamat pagi sekali lagi ya. Topik kita hari ini adalah how to communicate effectively. Ya, bagaimana cara berkomunikasi dengan siapapun secara efektif ya. Oke, waktu saya 1,5 jam dari sekarang ya, dan setelah itu kita buka sesi untuk tanya jawab ya. Oke, teman-teman ya, kalau kita bicara tentang komunikasi ya, pertanyaan yang sederhana adalah apa itu komunikasi? What is communication? Ya, nah biasanya banyak sekali jawaban-jawaban yang bervariasi. Ya, komunikasi itu adalah menyampaikan pesan, komunikasi itu adalah berinteraksi, ya komunikasi itu adalah dua orang saling berbicara dan sebagainya. Ya, hari ini kita mau bahas dulu apa dimaksud dengan komunikasi. Jadi hari ini saya akan bagi Anda 3 hal. Oke, satu, apa dimaksud dengan komunikasi? Kedua, apa sesungguhnya tujuan dari komunikasi? Dan ketiga, bagaimana caranya supaya tujuan itu bisa tercapai? Ya, jadi 3 ya. Satu, apa itu komunikasi? Kedua, apa tujuan dari setiap kali kita berkomunikasi? Dan ketiga adalah bagaimana caranya supaya tujuan kita tercapai. Oke, saya akan tampilkan banyak sekali slide-slide di layar. Silakan Anda bebas foto sepuas-puasnya. Ya, dan saya ingatkan Anda, siapkan kertas. Ya, 1 lembar nggak cukup, pasti 1 lembar nggak cukup, oke? Siapkan ya 5 lembar kalau perlu, ya, karena banyak yang akan kita catat, banyak yang bisa bermanfaat buat Anda, dan banyak yang bisa Anda sharekan, ceritakan, ajarkan kepada tim Anda, kepada downline Anda, oke? Ya, so sekarang saya mau jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi. Saya akan siapkan kertas juga. Yes. Dan kertas saya pasti lebih besar daripada kertas Anda. Ini kertas saya, oke? Ya, inilah kertas saya, ya. Kertas saya yang di belakang ini. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Oke? Komunikasi secara umum begini. Komunikasi secara umum ada 2 pihak, ya. Pihak ini dan pihak ini, oke? Ya, si ini ada pesan yang mau dia sampaikan, ya. Dia ada pesan yang mau dia kirimkan kepada temannya, ya. Jadi yang orang yang punya pesan yang mau dikirim adalah ya pengirim, karena dia kirim pesan. Oke, pengirim, ya. Pengirim pesan, oke? Dan ini pasti penerima pesan, oke ya. Penerima pesan. Jadi ada pengirim pesan, ada penerima pesan. Oke, ini menjawab apa itu komunikasi, apa dimaksud dengan komunikasi, ya. Katakan si pengirim pesan di benaknya ada sesuatu yang dia mau sampaikan ke temannya, oke. Dan sesuatu itu adalah A, yang dia mau sampaikan ke temannya adalah A, oke. Nah, setelah dia sampaikan pesan ini kepada temannya, temannya menerjemahkan dan akhirnya kesimpulannya adalah A. Nah, kalau yang dimaksud adalah A dan yang diterima adalah A, ini terjadilah komunikasi. Oke, ya. Ini terjadi komunikasi. Tapi kalau yang dimaksud adalah A, kemudian setelah dikirimkan dan diterjemahkan adalah B, berarti terjadi miskomunikasi. Ya, contoh, sudah punya ide, udah dibicarakan, udah ngomongin, ternyata dapatnya B, walaupun sudah dibicarakan, walaupun sudah didengarkan, walaupun sudah diinterpretasi, ternyata tidak sama, itu miskom. Oke, ya. Jadi bagaimana cara berkomunikasi secara efektif? Cara berkomunikasi secara efektif adalah bagaimana cara menyampaikannya sehingga apa yang kita maksud benar-benar diterima. Itu baru komunikasi, ya. Maka dari itu sering terjadi walaupun sudah berbicara, walaupun sudah dijelaskan, tapi nangkepnya salah, miskom.
Oke ya, jadi hari ini kita mau belajar apa itu komunikasi. Oke, komunikasi adalah apa yang dimaksud dengan apa yang diterima sama. Itu baru komunikasi. Oke, nah pertanyaan kedua, apa tujuan dari komunikasi? Apa tujuan dari komunikasi? Ya, tujuan dari komunikasi bukanlah apa yang dimaksud adalah apa yang diterima. Bukan. Oke, saya gambarkan lagi ya. Tujuan dari komunikasi adalah sebagai berikut. Oke, kita pengirim, ini penerima. Kita ada pesan yang kita mau sampaikan kepada penerima, ya. Nah, tujuannya adalah setelah dia dengar, dia katakan ya. Dia katakan ya. Betul kan? Coba pikir baik-baik, ya. Tujuan dari komunikasi bukanlah apa yang disampaikan sama dengan apa yang diterima. Itu bukan tujuannya. Itu maksud dari komunikasi. Tujuan dari komunikasi adalah setelah dia sudah dengar, dia katakan ya kepada kita, betul? Ya, saya setuju. Ya, saya sependapat. Ya, saya mendukung. Ya, saya akan hadir. Ya, saya akan beli. Ya, saya akan ajak teman. Ya, saya akan jalankan sesuai dengan yang Anda pesan kepada saya. Ya, akan saya sebarkan ini kepada teman-teman lain. Ya, ujung-ujung kita mau orang katakan ya. Oke? Nah, bagaimana caranya supaya orang katakan ya? Ya, jadi beda loh, ya. Maksud dari komunikasi adalah apa yang diterima sama dengan apa yang diterima, apa yang dikirim sama dengan apa yang diterima. Itu maksud dari komunikasi, ya kan? Tapi tujuan dari komunikasi adalah setelah diterima dia katakan ya, betul? Oke ya. Jadi itu yang kita mau. Maksud dan judul hari ini adalah bagaimana cara berkomunikasi secara efektif sehingga hasilnya adalah ya. Setuju ya? Nah, itu yang kita mau. Ya, sering tanya, oh ya saya ngerti. Bagus ya. Ayo, yuk ambillah. Enggak mau. Ya, bagus ya. Hebat. Yuk bergabung dong. Enggak mau. Itu sama aja bohong. Ya, jadi tujuannya adalah dia katakan ya. Oke? Yuk kita belajar step by step ya. Bagaimana caranya supaya dia bisa katakan ya. Oke? Cara dia katakan ya adalah dari si Donald Trump sendiri, dia ajarkan kepada kita, tuh ini Donald Trump ya, waktu dia belum jadi presiden, ya, dia kan pebisnis, ya, negotiator ulung, ya, dan dia bilang, you have to sell your ideas, oke, bukan tell your idea, tapi sell your idea, oke, ya, jadi saya garis bawakan ya, oke, you have to sell your idea, oke. Apa bedanya antara tell your idea and sell your idea? Oke. Nah, apa bedanya antara tell your idea dan sell your idea? Ya, kalau kita tell, kasih tahu, ceritakan ide kita, akibatnya adalah orang tahu. Oke, setelah kita menjelaskan, kasih tahu. Oh ya. Oh ya. Oke. Oh ternyata begini ya. Oh udah tahu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, saya dari tadi saya nggak tahu, sekarang udah jadi tahu. Terima kasih. Udah terang, udah jelas. Jadi ikut dong. Enggak. Oke. Enggak. Hasil dari tell, kadang-kadang orang sudah tahu, tetapi tidak mau. Oke, berarti tidak tercapai tujuan dari komunikasi. Karena tujuan dari komunikasi adalah kita mau orang katakan mau, betul? Katakan ya, betul kan ya? Dia sudah tahu, tapi dia tidak bilang ya. Nah, sering yang terjadi, banyak orang waktu menjelaskan sesuatu kepada seseorang, dia jelaskan berpanjang lebar, tapi ujung-ujung orang tidak katakan ya. Gagal dong. Jadi walaupun kita kira kita sudah menjual atau sedang menjual, tetapi ternyata
tidak menjual, melainkan hanya memberitahukan saja, menginformasikan saja. Nah, kalau benar-benar sell, kalau benar-benar kita sell, hasilnya adalah orang mau, oke, mau, oke. Walaupun kadang-kadang belum terlalu tahu, betul kan? Walaupun belum terlalu tahu. Berapa banyak, berapa banyak yang kita sudah ajak teman-teman, kita sudah rekrut teman-teman, dia bergabung kan? Dia bergabung sama kita, dia bilang mau, walaupun jujur, sistemnya belum mengerti, teknisnya belum tahu, product knowledge belum lengkap, betul kan? Belum tahu apa-apa, tapi dia bilang mau. Dan sebaliknya berapa sering kita sudah jelaskan sampai dia orang ini jelas banget, tanyanya lengkap banget, ujung-ujung nggak mau. Betul ya, oke. Jadi tujuan dari komunikasi yang efektif adalah ujung-ujung dia mau. Oke, dan untuk mau tidak boleh tell, tidak boleh tell. Tidak cukup maksudnya sekedar tell. Untuk mau harus sell. Oke, nah jadi sekarang Anda pasti tanya, apa bedanya antara tell dan sell? Hasilnya jelas, oke? Tapi proses tell dan proses sell bedanya apa? Proses tell adalah waktu kita jelaskan, kita cenderung menjelaskan dua sisi. Oke, silakan Anda tulis. Sisi pertama adalah apa itu, what, dan sisi kedua adalah how. Bagaimana caranya, apa itu dan bagaimana caranya, proses bekerjanya dan sebagainya, sistemnya, mekanismenya dan sebagainya. Oke, kalau kita tell, kita cenderung jelaskan what dan how. Tapi kalau kita sell, beda total. Kalau kita sell, kita cenderung menjelaskan why. Why? Kenapa kalau Anda katakan ya, Anda yang untung, dan sebaliknya kalau Anda katakan tidak, yang rugi Anda. Itu aja. Oke? Nah, tell menjelaskan bagaimana caranya, apa itu, panjang lebar, akibat dari what dan how, dia tahu dong. Tapi belum tentu dia mau. Karena nggak ada dampaknya. Iya juga nggak apa-apa, nggak mau juga nggak apa-apa, nggak ada dampaknya. Tapi kalau kita sell, walaupun ada jelasin apa dan bagaimananya, yang tekankan, yang dititik beratkan, yang difokuskan adalah kenapa. Kenapa jika Anda katakan ya, Anda yang untung, jika Anda katakan tidak, yang rugi Anda, bukan saya. Itu sell. Oke, jadi selling itu harus dijelaskan sedemikian rupa semuanya dari pihak lawan bicaranya. Sehingga kalau dia katakan ya, dia untung. Kalau dia katakan tidak, dia rugi. Buat kita nggak ada urusan. Kenapa? Dia mau, dia untung, dia tidak mau urusan dia, kita pergi nawarkan kepada orang lain. Orang lain, wow. Nah, jadi position kita jelas. Kita ini punya barang bagus. Kita punya barang bagus ini, oke? Jadi barang bagus kebetulan kita tawarkan ke dia. Kalau dia mau, dia untung. Kalau dia mau, ya nggak mau, ya terserah. Barang bagus ini kita serahkan kepada orang lain, tawarkan pada orang lain. Nah, buat kita mau beli si A atau mau beli si B, nggak ada masalah buat kita. Kenapa? Untungnya sama. Betul nggak? Untungnya sama, komisinya sama, hitung-hitungannya sama. Oke, tetapi buat yang tidak ambil rugi, buat yang ambil untung. Bisa terima ya. Jadi posisi kita yang menawarkan barang bagus, selalu kita tenang. Kenapa? Karena kalau you ambil, you untung. Kalau you enggak, you rugi. Karena ini barang bagus. Buat saya, you ambil atau orang lain ambil, nggak ada urusan. Sama aja. Sama aja. Tetap saya terekrut satu orang. Oke, orang itu bisa jadi kamu, orang itu bisa jadi orang lain, terserah. Siapapun yang saya rekrut, saya akan bimbing sampai dia sukses. Kalau kamu ikut, syukur, nggak ikut, saya tawarin orang lain. Gitu aja. Oke ya, jadi kita harus sell.
position kita sell. Sell sekali lagi, saya jelaskan sell adalah tegaskan dan titik beratkan bukan bagaimana dan apa, tetapi kenapa. Kenapa jika Anda katakan ya, Anda untung. Jika katakan tidak, Anda rugi. Sehingga hasil dari sell adalah lawan bicara kita yang bimbang. Dia yang galau. Kenapa? Dia serba salah. Ambil nggak ya? Kalau ambil, saya untung. Tapi saya yakin nggak ya saya bisa? Tapi kalau nggak ambil, rugi loh. Ini peluang bagus loh. Dia yang galau. Nah, kalau Anda sudah sell komunikasi secara efektif dengan bentuk sell secara efektif, akibatnya Anda bisa lihat wajah kegalauan di wajahnya. Bukan Anda yang galau, dia yang galau mestinya. Oke, ya jadi training juga demikian. Ya, kalau saya tawarin training kepada orang ya yang belum kenal saya jelaskan, saya ceritakan, saya jelaskan manfaat dan sebagainya, sehingga walau karena budgetnya pas-pasan belum tentu bisa, dia yang galau. Dia yang rasa, aduh, maunya si Pak James ya. Ya, aduh, dia yang galau bukan saya. Oke, jadi kita harus posisikan demikian. Ya, bagaimana caranya? Yuk step by step. Bagaimana caranya? Yuk step by step. Ya, ingat ya, sell your ideas. Oke, jadi nanti kalau ada pertanyaan, silakan sudah boleh ketik pertanyaannya. Ya, nanti panitia akan pilih ya pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke, sell. Ide Anda harus dijual. Sekali lagi, yang ditekankan, yang ditegaskan, penjelasan Anda adalah kenapa, dari sisi kenapa. Kalau dia bilang ya, dia untung. Kalau dia bilang tidak, dia rugi. Kenapa? Ya, why? Oke, next. Nah, ini komunikasinya. Oke. Kita cenderung mau mendengarkan dan percaya orang-orang yang kita suka dan orang-orang yang kita respect. Oke, garis miring. Kalau respect itu bisa digaris miringkan trust, percaya. Kita cenderung mau mendengarkan dan percaya pesan-pesan yang berasal dari orang-orang yang kita suka dan orang-orang yang kita respect. Sepakat ya? Jadi kalau kita kembali ke gambar ini, ya, gambar ini, kita cenderung mau mendengarkan dan katakan ya terhadap orang-orang yang kita suka dan orang-orang yang kita respect. Betul kan? Ya, jadi kalau kita suka dengan orang ini, cenderung apa yang keluar dari mulut dia, kita terima, kita sepakati, kita setuju. Tapi kalau kita tidak suka dengan orang ini, umumnya apa yang keluar dari mulut dia akan kita tolak, betul kan ya? Oke, ya. Kalau kita nggak percaya sama orang ini, apa yang keluar dari mulut dia kita juga nggak percaya. Tapi kalau kita percaya sama orang ini, apa yang keluar dari mulut dia cenderung kita percaya, betul ya? Jadi poinnya adalah orang cenderung mau mendengarkan dan percaya dan katakan ya terhadap orang-orang yang dia suka maupun orang-orang yang dia respect. Oke, nah sekarang saya tanya teman-teman, ya Anda catat saja karena kita nggak bisa interaksi lewat sini ya. Oke, Anda dari YouTube. Oke, so sekarang saya mau tanya nih, ya mana yang harus diterima duluan? Oke, apakah pesan diterima baru orangnya diterima, atau orangnya harus diterima dulu baru pesannya diterima? Betul kan? Yes, sekali lagi saya tanya, ya. Mana duluan? Apakah pesan diterima baru orangnya diterima, atau orangnya diterima dulu baru pesan yang berasal dari dia itu diterima? Otomatis kita sepakat bahwa ini harus diterima dulu, barulah apa yang keluar dari mulutnya diterima. Betul? Kalau ini ditolak, ini ditolak. Oke, maka dari itu banyak perusahaan
pakai artis, betul, untuk mengiklankan produknya. Sekarang di sosmed, kita titipkan produk kita ke influencer, orang yang followersnya banyak, betul, sehingga dia yang endorse produk kita. Kenapa? Kalau orang ini ngefans sama dia, apa yang keluar dari mulut dia pasti diterima, betul kan ya? Oke, maka sepakat ya. Sumber harus diterima dulu, baru pesan diterima. Oke? Next, saya jelaskan pelan-pelan supaya Anda nangkap nih, ya. Tadi Donald Trump bilang, ini jangan detail. Ini harus di sell. Oke? Dia bilang jangan tell pesan Anda, tapi sell pesan Anda. Oke, jangan hanya kasih tahu pesan Anda, menjual pesan Anda. Oke, kita sudah mengerti tadi. Oke, sekarang pula ada aspek kedua yang bilang ini dulu baru ini. Sekarang saya mau tanya nih. Oke, dan Anda jawab, Anda tulis di kertas ya, kertas Anda jawab ya. Jadi mana yang harus dijual duluan? Karena kan tadi kita bilang kan, ini harus diterima dulu, barulah ini akan diterima, betul lah ya? Oke, orang diterima dulu, baru pesan diterima. Sepakat. Donald Trump pula bilang, pesan harus dijual, jangan dikasih tahu saja, dijual. Sell your message, not tell. Sell your message. Nah, sekarang saya mau tanya, mana yang harus dijual duluan? Jual pesan atau jual diri? Ayo, oke, mana yang harus jual yes, mana yang harus jual duluan? Jual pesan atau jual diri? Betul kan? Tadi kita bilang kan, satu dulu kan. Berarti sebelum kita mulai ngomong tentang peluang, sebelum kita mulai ngomong tentang produk, kita harus memastikan bahwa kita ini diterima, betul? Menjual diri secara positif ya. Menjual diri secara positif dalam arti kita disukai, kita dihormati. Positif semua nih, ya. Tidak jual diri secara negatif, bukan itu maksud saya, oke ya. Menjual diri secara positif supaya orang suka sama kita dan orang respect atau trust sama kita duluan. Barulah masuk ke sini. Oke? Nah, disinilah banyak orang yang mau ya ceritakan tentang hebatnya produk-produk Nu Skin, sistem-sistem Nu Skin dan sebagainya. Banyak orang gagal menjual diri. Oke, akibat dari itu dia belum suka dan respect kita. Akibatnya kalau follow up cenderung dihindari. Tanda bahwa kita tidak disukai, tidak dihormati adalah waktu kita follow up, dia menghindari kita. Coba saya mau tanya, kalau orang yang Anda suka atau orang yang Anda respect, telepon Anda angkat nggak? WA Anda balas nggak? Pasti balas. Karena Anda suka dia atau respect sama dia. Kalau Anda suka dan respect sama dia, wah, Anda tunggu-tunggu WA dari dia. Betul kan ya? Oke, so kalau orang hindari Anda, itu satu tanda bahwa Anda belum berhasil dalam tahap 1, Anda sudah mau hajar tahap 2. Maka dia menghindari Anda. Oke, ya. So, sekarang kita mau bahas, ya. Sekarang kita mau bahas apa saja yang bisa Anda lakukan supaya disukai orang. Oke, ini dulu, disukai orang, dihormati orang, barulah kita masuk ke ini. Ini gampang, ini gampang. Ini dulu dah, ini dulu. Oke, ya. So teman-teman, karena nggak bisa interaksi dengan Anda, ya. Jadi saya tanya aja, Anda catat dari sana aja. Oke, Anda catat dari sana aja ya. Jadi ini poinnya ya. Tadi kita sudah sepakat. Kita sudah sepakat teman-teman, yaitu kita harus secara positif, maksud positif. Secara positif harus menjual diri duluan, ya. Akibat dari menjual diri secara tepat adalah orang tambah suka sama kita dan orang tambah percaya dan respect sama kita. Menjual diri secara positif. Oke, sekarang pertanyaannya berikutnya adalah ini. Ya, nah ini dari Larry King, ini tambahan saja. Bagaimana caranya supaya orang suka dan respect sama kita? Ini.
Yang Anda mau foto silakan. Ini dari buku Larry King yang legendaris banget, How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere. Oke, saya sudah bawa trainingnya di Zoom 4 jam. Saya bedah buku ini. Ya, oke. Jadi kalau Anda mau belajar, nanti saya kasih nomor WA saya. Anda bisa ketik ke saya, ya WA ke saya kirim informasi ke Anda. Oke, ya. Saya kasih WA saya pribadi loh. Oke, dan Anda bisa WA ke saya khusus untuk minta informasi, saya kirim ke Anda. Oke ya. Nah, orang-orang sukses belum tentu sekolahnya terlalu tinggi. Orang-orang sukses belum tentu pendidikannya tinggi. Kita sepakat. Orang-orang sukses belum tentu lebih pintar. Kita udah lihat banyak orang nggak pintar-pintar amat tapi sukses. Kita lihat banyak orang cum laude juga biasa-biasa aja. Betul ya? Oke. Ya, jadi IQ dan itu nggak terlalu menentukan. Ada peranlah tapi nggak mutlak lah. Oke, apalagi orang-orang sukses belum tentu ganteng dan cantik kok. Banyak orang ganteng dan cantik yang tidak sukses, banyak orang biasa-biasa tapi sukses luar biasa, betul ya? Oke, jadi ini 3 hal bukan syarat mutlak. Yang bikin orang sukses adalah yang di dalam kotak ini. Orang-orang sukses selalu lebih keterampil dalam hal berhubungan antara manusia. People skills-nya bagus. People skills-nya bagus. Nah, ini yang saya mau tegaskan. Topik kita adalah effective communication skills. Kok saya miring sedikit, menyimpang sedikit bahas people skills? Karena kembali, kalau kita belum diterima, pesan kita nggak diterima, betul kan? Jadi kalau kita mau komunikasi kita efektif, yaitu orang katakan ya, kitanya harus diterima dulu kan ya. Jadi sekarang saya mau jelaskan dulu apa yang harus kita lakukan supaya kitanya diterima, supaya lebih mudah pesan kita diterima. Oke? Apa yang harus kita lakukan supaya kita diterima? Ya, karena buktinya banyak orang setelah dijelasin follow up dihindari karena dia belum diterima. Oke, ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, pertama, kalau kita ketemu orang face to face lah ya, katakan COVID sudah berlalu, face to face, waktu ada salaman sama orang, itu udah mulai tuh. Itu udah mulai, pertama kali berkenalan udah mulai. Oke, waktu Anda salaman sama orang, tubuh Anda 100% menghadap dia. Coba lihat ini, nggak ada miringnya. Jangan miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Kalau miring ke kanan, miring ke kiri, itu menunjuk saya hanya setengah perhatikan Anda. Kalau begini, 100% saya perhatikan Anda. Dia kelihatan 100% lihat dia 100% lihat dia. Apa yang terjadi kanan dan kiri sementara mereka nggak mau tahu. Nggak perlu tahu. Ya, dengan demikian, kesan yang diberikan adalah saya kira Anda orang yang istimewa dan saya mau 100% mendengarkan, perhatikan ngomongan Anda karena Anda orang yang penting. Gitu loh. Oke ya. Jadi waktu salaman itu momen yang penting. Waktu salaman itu menunjukkan satu, apakah Anda pede? Kedua, apakah Anda respect sama dia? Maka salaman itu selalu kontak mata, senyum, salaman. Jangan nggak kontak mata, tangannya lemes-lemes, lihat kanan, lihat kiri. Itu wibawanya udah hilang. Oke, ya. Jadi kalau salaman, halo, gitu ya. Oke, gini, lihat kontak matanya, senyum, salaman. 100% tubuh Anda. Jaga halo, ya. Jadi halonya di sini, tapi tubuhnya di sana. Ya, oke, itu menunjukkan nggak terlalu serius. Betul ya? Oke, so step 1. Ginilah cara bersalaman. Ya, apalagi yang bisa kita bahas. Nah, step 2 ini penting sekali. Ini dari Larry King, ya, wawancara yang paling terkenal di dunia. Oke, ajak mereka santai. Oke, ajak mereka santai dulu. Jangan bahas produk, jangan bahas, santai aja. Jangan basa-basinya terlalu terburu-buru. Jangan, tenang aja, oke? Biasanya kunjungan pertama itu buat saya ya. Kunjungan pertama itu bukan untuk jualan. Bukan. Pertemuan pertama itu buat saya adalah supaya dia suka dan percaya sama saya, supaya
dia berkenan mau ketemu lagi. Supaya kalau di follow up dia balas. Itu aja tujuan saya. Maka di pertemuan pertama, saya cenderung nggak mau terlalu agresif. Saya cenderung nggak terlalu mau jualan. Saya cenderung tidak terlalu mau pepetin terus. Saya berusaha tidak menyebalkan di pertemuan pertama. Karena saya tahu perjalanannya masih panjang. Nggak akan cenderung tidak closing di pertemuan pertama. Kalau kita sudah tahu, nggak closing di pertemuan pertama, untuk apa kita kejar sampai orang sebel dan hindari kita? Betul kan? Ya. Jadi tujuan pertama adalah lakukan tindakan, bahasa tubuh, percakapan, ya ngobrolan, sehingga dia rasa nyaman sama kita, suka sama kita, percaya sama kita, ya sehingga untuk kunjungan berikutnya dia berkenan mau ketemu, dan kalau kita follow up dia mau terima telepon, dia mau terima WA-nya. Oke? Nah, demikian juga dengan telepon. Demikian juga dengan telepon, oke? Nah, dengan masa pandemik seperti ini, jelas-jelas orang cenderung enggan ketemu dengan kita. Kalaupun dia mau ketemu sama kita, belum tentu kita harus ketemu sama dia, mengingat social distancing dan masih belum ada vaksin, masih belum ada vaksin, betul kan ya? Jadi lebih banyak komunikasi itu lewat WA dan lewat telepon. Oke, nah sama, prinsipnya sama. Lewat telepon juga ada cerita-cerita saja, jangan maksa ngomong kelamaan. Oke, kenapa? Karena ingat, silakan ingat ya, setiap kali Anda telepon pasti Anda sedang mengganggu dia. Oke, Anda telepon pasti Anda ganggu dia. Karena nggak ada orang di bumi ini duduk di meja liatin telepon, tunggu telepon berdering dong. Kenapa dari tadi nggak ada orang hubungi saya? Nggak ada. Oke, nggak ada. Nggak ada orang tunggu pelototin telepon, kenapa telepon nggak berdering. Sehingga begitu telepon ring, akhirnya ada orang telepon saya. Nggak ada. Oke ya. Semua orang, waktu Anda telepon dia pasti sedang mengerjakan sesuatu. Dia lagi mikir, dia lagi buat catatan, dia lagi bikin laporan, dia lagi hitung-hitungan, dia lagi ngobrol sama orang keluarganya, dia lagi briefing anak buah, dia lagi masak, dia lagi cuci ikan, dia lagi jemur baju, betul ya? Oke ya. Ataupun dia dengar lagu, dia lagi santai, dia lagi nggak ada kerjaan, rebahan, mau menikmati santai-santai, bel telepon Anda masuk. Jadi umumnya 90% telepon Anda, kalau Anda telepon dan dia angkat, Anda sedang mengganggu dia. Sudahlah mengganggu dia, Anda cerita panjang lebar nggak henti-henti lagi. Pantesan dia usir Anda. Usirnya dengan, maaf ya saya lagi sibuk ya, kita diusir. Kenapa? Kenapa diusir? Orang yang diusir adalah orang yang nggak tahu diri. Betul kan? Rata-rata orang yang nggak tahu diri diusir kan? Oke? Orang yang tahu diri dihargai kan? Disukai kan? Nah, jadi sekarang waktu Anda telepon orang, Anda tahu diri nggak? Betul kan? Jangan maksa. Pak, saya ngomong sebentar aja. Ini nggak tahu diri orang ini. Oke? Ngomongnya sederhana aja. Pak Rudi, gimana Pak? Lagi sibuk? Oke, sibuk nggak apa-apa Pak. Saya hanya tadinya mau sampaikan sesuatu yang satu peluang bisnis ya, yang ya bisa jadi bermanfaat buat Pak Rudi lah. Apalagi mungkin buat ibu atau anak-anak, gitu aja sih. Ya tadi kayak gini, ya. Dan bisnis ini sudah proven sih Pak. Ya. Apa ini? Ya itu yang saya mau ceritakan. Jangan cerita kalau dia tanya mengenai apa ini. Jangan cerita. Telepon pertama bukan untuk jualan. Telepon pertama adalah buat janji pertemuan. Nah, dalam kondisi COVID, pertemuan berikutnya lewat telepon. Oke? So, 2 tahap. Telepon pertama bikin dia penasaran, ya. Telepon kedua bikin baru kita jelasin. Oke? Ya. Bagaimana caranya supaya dia mau hadir di telepon kedua? Kalau buat dia ada manfaat, nanti kita akan ceritakan. Oke? Tapi ini sudah menyimpang, ya. Tapi ingat ya, tujuannya. Oke? Tujuannya ya. Oke. Next, buat dia santai dulu. Maka dari itu tadi saya ceritakan ya, kalau saya jualan,
di kunjungan pertama cenderung tidak agresif. Di penjualan pertama, pertemuan pertama, saya cenderung santai, buat dia santai, buat percakapannya menyenangkan, ya, sehingga suka sama saya, percaya sama saya, sehingga lebih gampang kita buat pertemuan kedua. Dan pertemuan kedua lah di sana cenderung lebih serius. Oke, ya, cenderung lebih serius. Di pertemuan pertama saya hanya bongkar-bongkar, cari informasi, cari tahu kesan dia, cari tahu persepsi dia, cari tahu apa kesan dia terhadap bisnis seperti ini, ya. Apakah dia pernah diajak, apakah dia pernah bergabung, hasilnya seperti apa dan sebagainya. Saya pengen tahu itu, ya, supaya saya tahu dia orang ini netral, positif atau negatif terhadap apa yang mau saya tawarkan. Saya mau tahu dulu, bincang-bincang. Lebih bagus itu semua dikeluarkan dulu. Supaya saya tahu, daripada setiap kali saya ngomong sesuatu dibantah, ngomong sesuatu ditolak, ngomong sesuatu nggak disetujui. Betul ya? Mendingan dari awal kasih tahu dulu. Sama seperti dokter, cari tahu dulu pasien ini alergi apa. Tanya, Anda alergi apa enggak? Oh, alergi ini, catat. Daripada dikasih obat, pasien itu gatal-gatalan kan tak baru urusan. Betul ya? Jadi dari awal kasih tahu dulu apa alergi dia terhadap yang ginian. Oke, ya. Nanti kita bahas ya. Tapi ingat, pertama adalah buat dia rasa nyaman dan santai. Oke. Nah, terus saya mau tanya nih. Apa yang kita bisa lakukan supaya orang suka sama kita? Apa yang kita bisa lakukan supaya orang nurut sama kita? Ya. Ini ada satu prinsip yang sederhana tapi cukup ampuh. Ini. Satu-satunya cara saya bisa ajak Anda lakukan apa yang saya mau adalah dengan memberi kepada Anda apa yang Anda mau. Betul kan? Kalau saya beri kepada Anda apa yang Anda mau, Anda akan nurutin saya. Tapi kalau saya gagal memberi apa yang Anda mau, Anda tidak suka dengan saya, maka Anda cenderung tidak mau katakan ya. Jadi kalau saya mau Anda katakan ya, saya harus beri kepada Anda apa yang Anda mau. Betul kan? Masuk akal kan ya? Jadi Anda baca kalimat ini. Sebelum Anda peroleh, sebelum Anda get, Anda harus give. Anda harus memberi dulu, baru nanti Anda bisa peroleh. Oke, Anda harus memberi dulu, baru nanti Anda harus peroleh. Nah, banyak orang sales, banyak orang ketemu dengan orang belum memberi, basa-basi dikit, udah langsung masuk ke penjelasan business opportunity dan sebagainya. Dan belum pun apa-apa, Anda sudah mau dia katakan ya, betul kan? Anda harus beri dulu. Beri apa? Beri apa yang dia mau. Lah bagaimana kita tahu apa yang dia mau? Betul kan ya? Nah, ini next slide berikutnya ini bagus sekali. Oke. Prinsip yang paling dalam dalam sifat manusia adalah kebutuhan, kehausan, craving itu kehausan untuk dihargai. Setuju? Kebutuhan dan kehausan paling tinggi dan paling dalam dalam setiap manusia. Orang kaya, orang sukses, orang belum kaya, belum sukses, tetap mau dihargai. Tetap mau dihargai. Nah, jadi kalau Anda mau dia katakan ya kepada Anda harus beri kepada dia apa yang dia mau. Yaitu yang dia mau adalah dihargai. Oke? Silakan Anda catat sekarang ya di kertas masing-masing apa yang harus Anda lakukan supaya dia merasa apa yang harus Anda lakukan sehingga dia merasa, menghargai itu adalah perasaan. Oke, dianya yang rasa, bukan tindakan kita. Bukan, tindakan kita nggak penting. Tetapi tindakan kita yang membuahkan hasil bahwa dia rasa bahwa kita menghargai dia. Apa yang harus kita lakukan
supaya dia rasa bahwa kita menghargai dia. Saya tambah satu kalimat lagi, ini. Perasaan penting. Perasaan penting. Perasaan significance, maksudnya berarti. Kehadiran dia ada artinya. Oke? Seorang tukang sapu pun, kalau dia rasa bahwa kehadirannya berarti, pasti dia kerja lebih sungguh-sungguh. Katakan beliau sapu satu jalan ini ada 30 rumah. 30 rumah yang disapu. Oke, ya. Dan setiap kali, kalau bukan sekali lah, sering-sering sapu rumah Anda keluar sapa dia. Anda keluar bilang terima kasih. Anda keluar sekali-sekali kasih dia minum kopi. Sekali-sekali pas kasih kue dia makan. Dan Anda keluar sekali-sekali bilang, Pak, terima kasih Pak. Kemarin Bapak bersihkan sampah saya, daun saya bersih banget Pak. Terima kasih. Hanya gitu aja. Seluruh tetangga, nggak ada orang tahu, nggak ada orang beri terima kasih, boro-boro kasih kue dan roti. Anda satu-satunya yang sekali-sekali, nggak perlu setiap hari, sekali-sekali pas ketemu bilang terima kasih, ya, dan Anda bilang bukan hanya terima kasih, Anda bilang, Pak, saya perhatikan Bapak kalau di sini, wah beda dengan yang lain Pak, beda yang lain ya, maaf ya tukang sapu, yang lain sapunya asal-asalan. Bapak kalau sapu bersih banget Pak, bersih banget, daun sampai nggak ada di got Pak. Terima kasih banyak Pak. Wih, dengan gitu aja, saya yakin sejak itu setiap kali dia sapu rumah Anda, ekstra perhatian. Pasti ada ekstra perhatian. Betul? Kenapa? Dia rasa kehadirannya berarti. Dia rasa penting. Oke? Nah, hal-hal kayak gitu cenderung terabaikan waktu kita ketemu dengan orang. Ngobrol basa-basi sedikit, bagaimana bisnis, bagaimana kesehatan, lalala basa-basi, langsung lompat masuk business opportunity kan. Oke, ya. Ya, maka dari itu ya penting ya. Oke, next. Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda bisa lakukan supaya buat dia rasa penting. Oke? Nah, pertanyaannya inilah ya. Jadi pertanyaan adalah ini. How can you make people feel important? How can you make them feel significant? Oke? Satu, ya, karena kita nggak bisa berinteraksi. Satu adalah hadir tepat waktu. Enggak. Hadir lebih awal daripada waktu yang disepakati. Mau ngomong apapun, kalau kita telat, berarti kita tidak atur waktu kita sedemikian supaya kita hadir lebih awal. Apa boleh buat? Oke ya, salah jadwal. Oke, mau naik pesawat, kita hadir di airport 1 jam sebelumnya. Luar negeri 2 jam. Betul kan? Kita hadir jauh-jauh waktu. Oke? Katakanlah Pak Presiden ya mau hadir ke rumah Anda. Saya yakin tuh satu pagi Anda nggak keluar dari rumah. Betul kan? Ya, nggak keluar dari rumah, Anda standby terus. Betul? Saking pentingnya. Betul kan? Ya. Jadi kehadiran lebih awal daripada jam yang sudah ditentukan, Anda tunggu lebih awal, itu wujud bahwa Anda menghargai dia. Waktu dia datang, dia tanya, oh udah baru datang. Enggak Pak, janji jam 10 ya. Kamu datang jam berapa? Jam 9.30 saya sudah datang. Bukannya janji jam 10? Iya, janji kita jam 10. Tapi karena saya anggap pertemuan ini penting Pak, saya hadir lebih awal. Ya, maka saya hargai loh Bapak mau ketemu sama saya sungguh-sungguh appreciate Pak, maka nggak berani telat Pak, saya datang setengah jam lebih awal. Woi, kan? Woi, boleh tuh 1-0, betul ya? Oh, jangan sampai tamu udah datang, Anda maaf ya macet ya. Berarti mau ngomong apapun, Anda tidak hargai dia. Oke, ya. So, satu, hadir bukan tepat waktu, hadir jauh lebih awal. Kedua, pelajari sedikit tentang orang ini. Oke, ya. Saya sudah diwawancara berulang-ulang. Ya, sudah diwawancara berulang-ulang oleh banyak orang. Oke, dan rata-rata tanya saya pertanyaan yang mirip-mirip. Oke, baru minggu lalu
ya, Pak Mas Helmi Yahya datang ke rumah saya, kita teman lama lah. Dia datang ke saya, dia rekam wawancara. Oke, itu sudah ada di YouTube. Anda bisa lihat ya. Anda bisa lihat di Instagram saya. Oke, @JamesGui wawancaranya sama Helmi Yahya. Oke. Dan di wawancaranya saya enjoy banget. Saya enjoy banget ngobrol sama dia. Karena dia bahas sama saya hal-hal yang tidak umum. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia tanya kepada saya, itu menunjukkan kepada saya bahwa walaupun ngobrolan itu santai banget dan tidak diskenariokan, nggak dibincangkan, nggak ada di briefing malah. Oke, tapi itu menunjukkan kepada saya bahwa sebelum dia hadir, dia sudah mempersiapkan apa yang mau ditanyakan kepada saya, mau ajak ngobrol kemana, dan dari pertanyaan-pertanyaan itu saya lihat, orang ini udah lihat Instagram saya, udah tahu apa yang saya posting, udah ngerti latar belakang saya, udah pernah nonton wawancara-wawancara saya dengan orang lain sehingga dia dapat informasi itu. Ini Helmi Yahya loh. Dia cek, dia buat persiapan sebelum dia wawancara sama saya, sehingga dari pertanyaannya saya tahu orang ini buat persiapan. Maka saya appreciate dengan dia. Kenapa? Karena saya tahu dia buat persiapan yang lebih matang daripada orang lain yang mewawancara saya. Oke, nah kalau Anda mau lihat wawancaranya, pergi ke Instagram saya. Instagram saya sederhana, James Gui. Ya, Instagramnya James Gui. Anda lihat feed terakhir. Feed terakhir baru saya posting hari apa ya? Oh, hari Minggu. Hari Minggu pagi saya posting. Oke, baru kemarin pagi. Anda lihat deh. Ya, dan kalau mau lihat lengkap wawancaranya, pergi ke YouTube channelnya Helmi Yahya, wawancara sama James Gui, itu lengkap. Oke, ya. Jadi persiapan itu penting. Persiapan menunjukkan bahwa Anda appreciate sama dia. Oke? Next, apalagi? Nah, oke teman-teman, saya mau tampilkan satu gambar beri pujian. Memuji. Memuji itu adalah sesuatu yang siapapun suka. Siapapun suka memuji. Coba lihat ya, saya tampilkan sengaja gambar-gambar ini. Anda lihat ya, apa kesamaan antara gambar ini, oke? Ini gambarnya. Ya, ibu ini memuji anak ini. Mungkin ibu guru memuji muridnya, oke? Gambar kedua. Nah, ayah memuji anaknya. Ayah memuji anaknya. Oke? Apakah ada gambar ketiga? Gambar ketiga. Mungkin ibu memuji putrinya sedang kerjakan PR. Betul ya? Oke? Coba lihat apa kesamaan antara tiga gambar ini. Oke? Kesamaannya adalah waktu memuji mesti kontak mata. Satu. Memuji mesti kontak mata. Sampai dia ya kagok ya keder. Memuji mesti kontak mata. Hal pertama. Hal kedua, kontak matanya selevel. Orang tua ini harus nunduk supaya matanya selevel, bukan satu di atas satu di bawah, selevel. Coba lihat, selevel. Oke, coba lihat, selevel. Kalau memuji harus satu level, kontak matanya main. Oke, baru orang itu rasa dipuji. Oke, ya. Nah, next saya mau bahas. Bagaimana memuji? Bagaimana memuji seseorang? Oke. Tunggu ya, bagaimana memuji seseorang? Gini, kalau Anda ketemu seseorang dan Anda bilang, "Oh, selamat siang Bu Susan. Bu Susan hari ini keren ya Bu ya. Wih, keren banget Ibu Susan." Ya. Dan Ibu Susan tanya, "Oh ya, keren ya hari ini. Kerennya di mana?" Nah, kalau ditanya, "Kerennya di mana?" Anda nggak bisa jawab dan Anda, "Oh, pokoknya kalau ketemu Ibu Susan selalu keren." Gombal. Gombal. Pujiannya nggak tulus. Betul? Pak Robi hebat Pak Robi, keren Pak Robi, hebat Pak, saya kagum sama Bapak, saya salut sama Bapak. Oh ya, you kagum dari sisi mana? Pokoknya kalau saya lihat Pak, udah gombal. Betul kan ya? Jadi kalau muji, harus muji secara spesifik. Nah, ini anak mami sayang, mami sayang. Sayangnya kenapa? Nggak tahu, pokoknya anak mami pasti sayang. Itu pujian hampa, betul ya?
Pujiannya hampa, betul. Dia juga nggak rasa bangga. Oke, jadi memuji mesti spesifik. Memuji mesti hal spesifik yang dipuji. Oke, wih, Ibu Susan kelihatan keren banget, Bu Susan. Ibu Susan kelihatan banget. Oh ya, kerennya gimana? Biasa saya lihat Ibu Susan ya, santai-santai. Hari ini rambutnya di blow, bajunya baju formal, ya. Wah, bulu matanya cetar Bu. Malah hari ini ya keren Bu. Ah, itu kan jelas. Oh, you lihat, you perhatiin ya, rambut saya di blow. You perhatiin ya, gue pasang bulu mata. Oh, berarti tulus. Oke kan? Ya, wih, Ibu Susan keren Bu, keren. Kelihatan lebih muda loh. Oh ya, kok bisa kelihatan lebih muda? Iya Bu, biasanya kan saya ketemu Ibu pakai baju kantor ya, baju formal ya. Hari ini Ibu pakai kaos, pakai jeans, rambut diikat. Ih, kelihatan lebih muda loh Bu. Kalau orang bilang ini mahasiswa, saya percaya loh Bu. Kenapa? Rambutnya diikat, pakai kaos, pakai jeans. Ibu kelihatan lebih muda. Spesifik. Ibu kelihatan lebih muda loh. Gimana kelihatan? Nggak tahu deh. Pokoknya kelihatan lebih muda. Bohong. Oke, jadi kalau memuji harus spesifik. Pak Robi hebat Pak. Hebatnya kenapa? Pak Robi kemarin saya lihat Bapak tampil di TV ya Pak ya, di wawancara ya di Metro TV ya Pak ya. Pak, hebatnya kenapa tahu nggak Pak? Jawaban Bapak itu tajam banget. Dia tanya 3 pertanyaan, tiga-tiga Bapak bisa jawab dan lengkap lagi Pak. Keren Pak. Ah, kerennya ada dasarnya. Oke, ini anak mami sayang. Kenapa mami sayang? Karena Mami lihat 3 hari berturut-turut kamu habis bangun, rapiin ranjang. Keren, itu anak mami yang keren. Oh, rapiin ranjang yang dipuji. Betul kan ya? Jadi kalau mau muji harus spesifik. Kalau tidak spesifik namanya gombal. Oke, dan orang tidak suka digombalin. Orang suka dipuji, tidak suka digombalin. Dan bedanya antara puji dan gombal adalah puji spesifik, yang gombal tidak spesifik. Kalau ditanya nggak bisa jawab kenapanya. Oke, dan kelihatan ketidaktulusnya dengan karangannya, ngarang. Oke ya, oke. Nah, oke. Terus sebaliknya teman-teman. Hal kecil, tapi ini komunikasi efektif. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Hal kecil adalah sebaliknya kalau dipuji. Kalau dipuji, oke? Nah, ini entah kenapa budaya kita orang timur suka memuji, tapi kalau dipuji keder. Kalau dipuji kayaknya nggak nyaman, gelisah deh. Oke ya. Dan untuk menunjukkan kita tidak nyaman, ya, orang muji kita tangkis. Tangkis. Wah, wih, kelihatan cantik ya hari ini ya. Enggak ah, lagi gemuk. Aduh, orang muji, tolong terima kasih. Jangan bilang enggak ah, lagi gemuk. Ih, dandannya bagus ya, enggak lagi jelek hari ini. Aduh, kalau orang bilang ada cantik dan Anda bilang enggak ah, lagi gemuk, berarti Anda nuduh dia gombal. Anda nuduh dia gombal. Anda nggak terima pujiannya. Berarti enggak ah, tuh kan enggak ah. Berarti lo nggak sembarangan ngomong. Betul kan? Kalau orang bilang bagus, terima kasih. Bagusnya di mana? Oh iya, terima kasih. Saya sedang berusaha. Maunya sih lebih lansing lagi, tapi OTW. Terima kasih. Terima. Kalau dipuji, terima. Karena kalau setiap kali dipuji, Anda tangkis. Dipuji, Anda tangkis. Lama-lama orang malas muji Anda. Oke? Jadi kalau Anda puji lawan bicara Anda, dan dia puji balik, terima. Itu komunikasi. Anda ulur tangan, dia ulur tangan balik, masa lu tolak? Betul kan ya? Terima balik. Kalau dipuji, terima kasih. Senyum, terima. Jangan nunjuk bahwa Anda nggak nyaman dipuji, oke? Terima. Santai aja. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau orang puji saya terima kasih loh. Pak James ini trainernya, terima kasih. Saya nggak pernah, Pak James ini trainer baik. Enggak lah, ada yang lebih baik. Untuk apa? Orang nggak banding-banding kok, orang bilang kamu baik, udah terima. Oke? Udah, ya. Paling menyebalkan kalau kita muji orang dan dia tangkis. Oke ya. Next, apalagi yang kita bisa bahas, teman-teman? Banyak yang mau saya sampaikan, ya. Nah, ujung-ujung. Sekarang kita masuk ke komunikasi. Sekarang kita masuk ke ilmu komunikasi. Oke? Ujung-ujung kita mau orang katakan iya kan? Ujung-ujung kita mau orang katakan iya kan? Dan orang hanya akan katakan ya demi 2 alasan.
Ujung-ujung demi dua alasan. Yaitu, dia akan katakan ya jika dengan mengatakan ya, dia rasa enak. Nanti saya jabarkan rasa enak itu apa. Oke? Dan dia akan katakan ya jika dengan mengatakan tidak, dianya rugi. Oke? Kalau katakan ya, dia rasa enak. Katakan tidak, dia rasa rugi. Otomatis dia kata ya. Tapi kalau dia katakan ya, untungnya nggak jelas. Katakan tidak pun nggak rugi-rugi amat. Untuk apa orang katakan ya? Betul kan? Ya kan? Untuk apa orang katakan ya? Right? Mengingat untuk dia menikmati hasil dari suplemen Anda ataupun hasil dari bisnis Anda nggak instan. Setuju kan? Nggak instan. Dan kita memang nggak pernah bohong dan nawarin instan. Betul kan ya? Khasiat dari satu suplemen itu hanya bisa dirasakan kalau dikonsumsi secara telaten, ya minimal 3 bulan, 6 bulan, semakin lama semakin bagus hasilnya. Betul kan? Ya, jadi nggak instan. Oke, berarti dia harus keluar duit berulang-ulang. Baru nanti moga-moga hasilnya kelihatan. Kalau dia konsumsi suplemen. Kalau dia jalanin bisnis, berarti dia harus luangkan waktu, tenaga, biaya, effort secara konsisten. 6 bulan sampai 8 bulan baru dia mulai petik hasil. Betul kan? Jadi dia harus bermodal waktu, tenaga, biaya cukup lama baru menikmati hasil. Nah, kalau resikonya ada, tapi hasilnya nggak jelas, nggak meyakinkan, untuk apa saya ambil resiko? Kalau saya tidak ambil resiko juga nggak terlalu menyakitkan, untuk apa saya ambilnya resikonya? Betul kan? Right? Jadi Anda harus bikin jelas dulu. Anda harus bikin jelas. Kenapa dengan dia katakan ya, dia akan feel good. Dan kenapa kalau dia tidak katakan ya, dianya rugi. Oke? Feel good dan rugi dari mana? Dari 4P. 4P. Oke? P pertama adalah profit. P pertama adalah profit. Oke? Dengan dia bergabung, jalankan bisnis bersama Anda, di bawah bimbingan Anda, kedepannya dia akan menikmati hasil, dan hasilnya seperti efek bola salju. Semakin dia kerjakan, semakin dia telaten, semakin dia keterampil, duitnya semakin banyak. Betul kan ya? Semakin timnya mulai produksi, timnya udah mulai lancar, timnya udah mulai mahir, duitnya banyak. Oke? Itu P pertama. Ya. P kedua adalah pleasure. P kedua adalah pleasure. Oke? Tidak ada orang di bumi ini yang menikmati duit. Tidak ada. Kita cari duit mati-matian, tapi kita tidak menikmati duitnya. Maksudnya apa? Oke lah, ada dapat bonus lah 30 juta. Apakah 30 juta itu Anda tunaikan jadi 10.000 semua, Anda isi bak mandi, Anda main dengan 30.000 rupiah. 30.000. Enak loh 30.000 rupiah. Main nggak dengan 30.000 rupiah? Enggak. Tapi kita cari duit mati-matian. Tapi kita tidak menikmati duitnya, betul. Kita menikmati apa yang kita bisa lakukan dengan duit itu, betul kan ya? Menikmati jalan-jalan sama keluarga, betul? Beli barang yang kita suka, home theater lah, apalah, betul ya? Pleasure itu berasal dari duit. Betul? Ya. Pleasure itu bisa jadi ya lihat orang yang tadinya sakit, kurang sehat, atas nasihat Anda, dia konsumsi suplemennya, hasilnya 6 bulan kemudian dia jadi sehat. Dan dia bilang terima kasih kepada Anda. Kan itu adalah satu pleasure yang kadang-kadang uang nggak bisa bayar, betul kan ya?
Ya, uang nggak bisa gantikan. Pleasure, oke? Pleasure. Kita jalan-jalan lihat anak-anak kita bahagia. Pleasure kan ya. Pleasure kan. Kita bisa beli tiket buat orang tua haji atau umroh dan lihat dia pulang, bahagia sekali. Kan pleasure. Betul ya? Tapi pleasure itu perlu duit. Ya, oke, dan sebagainya. Pleasure itu juga bisa kumpul-kumpul dengan orang, lihat orang-orang yang tadinya susah setelah ada rekrut, ada bimbing, sekarang sudah nggak terlalu susah lagi, ya, uang sudah mulai masuk, kebutuhan rumah tangga yang ya dasar-dasar sudah teratasi, kan dalam ada kebahagiaan tertentu, betul? Saya terima WA aja, Pak James, terima kasih banyak Pak, tadi seminar kemarin saya ikut seminar, setelah itu wah saya bangkit banget, saya happy loh Pak, terima kasih. Itu aja udah bahagia banget, itu saya posting loh. Saya repost ke story. Jadi nanti kalau hari ini Anda dapat sesuatu yang bermanfaat, ya, jangan sungkan-sungkan kirim ke DM-nya Instagram saya. Oke, saya bahagia baca hal yang positif yang saya menular ke Anda. Oke, pleasure. Ketiga adalah pride. Pride itu adalah gengsi, pride itu adalah bangga. Bangga bahwa kita berprestasi. Bangga bahwa kita capai predikat tertentu. Bangga bahwa kita jadi anggota keluarga yang berguna. Oke? Bangga bahwa kita bisa bantu orang lain. Betul? Bangga bahwa kita bisa buat orang tua kita bahagia. Bangga kan ya? Oke? Dan peace of mind. Peace of mind. Ketenangan pikiran. Ketenangan pikiran. Ketenangan pikiran terutama datang dari duit. Kalau uang sudah mulai masuk konsisten, karena sistem kita sudah terbentuk, tim kita sudah terbentuk, uang sudah mulai masuk secara konsisten, sudah otak udah tenang. Ya nggak usah pusing lagi bulan depan duit dari mana, betul ya? Otak udah tenang, oke? Dan otak itu tenang juga kalau kita tahu bahwa kita sudah punya keterampilan itu. Kita sudah punya keterampilan itu. Ya, sehingga sewaktu-waktu kalau saya perlu, saya ngegas sedikit, saya bisa capai. Kenapa? Saya sudah miliki keterampilan itu. Betul kan ya? Jadi, kalau saya bicara di seminar, tuh mau COVID, nggak ada COVID, saya tenang. Kenapa? Kalau bisa saya bawa training offline, kalau tidak memungkinkan saya bawa training online. Ilmu saya nggak hilang kok, saya tenang. Kenapa? Ilmu ini milik saya. Keterampilan untuk menjelaskan milik saya. Nggak ada matinya. Jatuh boleh, tapi jangan mati. Betul ya, oke ya. So peace of mind. Tenang, Anda akan tenang jika Anda punya keterampilan. Oke? Nah, bisnis ini mengasah keterampilan Anda. Jadi itu orang cari 4P. Ujung-ujung. Kalau dia bergabung sama Anda atau kalau dia konsumsi produk Anda, P mana yang dia dapat? Sebaliknya, kalau dia tidak bergabung, tidak konsumsi, P mana yang dia kehilangan? Selling itu menjelaskan penjualan tadi. Selling dibandingkan dengan telling. Selling itu apapun yang Anda jelaskan, Anda harus lari ke sini. Maka dari itu, keuntungan yang kamu dapat adalah gini. Sebaliknya, jika kamu tidak, kamu nggak dapat keuntungan ini. Maka dari itu, rasa enaknya yang kamu akan dapat begini seperti yang saya sudah alami, enaknya luar biasa. Tapi kalau kamu nggak gabung, enak itu kamu nggak rasa. Bangganya luar biasa, bangganya Helge, gila. Kenapa? Waktu kamu maju ke panggung, terima plakat di depan orang-orang yang Anda bisa bawa pulang, pajang di rumah, dan orang yang selama ini menghina Anda dan meragukan Anda, dia lihat itu dan telan ludahnya, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Gila bangganya, puasnya, itu tak terhingga. Nah, Anda nggak akan rasakan itu kalau Anda tidak, oh ya betul ya, tenangnya, saya tenang. Kenapa? Saya punya tim. Saya sakit pun bisa menghasilkan. Saya tenang karena saya punya pengetahuan sekarang. Karena saya ikut sistem, leader saya hebat, bimbing saya, Nuskin punya sistem learningnya luar biasa. Saya belajar itu semua dari nol. Saya nggak ngerti. Saya orang teknis, saya orang accounting. Mana tahu yang gini-gini. Saya programmer, nggak tahu. Tapi atas bimbingannya, saya sudah punya keterampilan kayak gini. Seumur hidup saya pede. Gua tenang nih. Gue lihat lu belum. Nah, silakan. Ayo lari ke ini. Sellingnya lari ke ini.
Oke, jadi kembali teman-teman, semua orang keputusannya ya atau tidak didasari oleh dua hal ini. Kalau Anda gagal jelaskan kenapa kalau Anda ya ini Anda dapat, kenapa kalau Anda katakan tidak ini Anda akan alami. Kalau Anda gagal menjelaskan ini, Anda pasti gagal dapat ya. Dan semakin dia rasakan, gila ini bagus banget ya, ini bagus gila. Semakin dia ngeces, semakin dia bilang, kalau gua nggak dapet dong ya. Ini ya. Oke, jadi dia harus bisa membayangkan dan bisa menghayal sampai dia ngeces. Pasti dia bilang ya, pasti dia enggak nolak. Oke, penjelasan kita harus lari ke sini. Effective communication selalu lari ke sini. Bukan hanya untuk orang yang kita mau tawarin produk, bukan hanya untuk orang yang kita mau rekrut. Kepada siapapun, memujuk ada anak kecil juga pakai jurus ini kok. Jurus ini kok. Kamu mau apa? Saya mau game itu, Mi. Oke, kamu mau game itu ya. Oke. Kalau kamu mau game itu, nanti ulangan nilai matematikanya, nilai kamu harus 8 di atas 8. Kalau di atas 8, Mami langsung beli gamenya. Oke, langsung beli gamenya. Nah, kalau kamu mau lihat, nih, Mami pesan dulu. Mami pesan, Mami reserve sama teman Mami. Oke, ya dia udah simpan satu buat kamu. Ya, tinggal kalau nilainya di atas 8 atau di atas 8, Mami bayar langsung barang dikirim. Tapi kalau nilai di bawah 8, mau nggak mau Mami nggak bisa transfer duit. Game itu yang mestinya buat kamu dikasih buat orang lain ya. Waduh, sakit. Pasti dia belajar dengan sungguh-sungguh. Tuh, anak kecil aja pakai jurus itu kok. Oke, semua orang pakai jurus itu. Ya, semua orang pakai jurus itu. Oke ya, feel good, avoid pain. Itu prinsip yang paling dasar dalam sales. Oke, nah, dan terakhir teman-teman. Oh, masih ada waktu 15 menit ya. Ini bagus. Ini terakhir, tapi ini jawabannya 15 menit. Penjelasan Anda dari awal sampai akhir, ini bisa dalam 1 kali kunjungan, ini bisa dalam 2, 3, 4 kali kunjungan. Oke? Harus lewat proses ini. Harus lewat proses ini. Attention, menarik perhatian. Oke? Tunggu ya, sorry. Attention, menarik perhatian. Ya. Yes, ya. Kalimat-kalimat pembuka Anda harus menarik perhatian. Oke, yang bikin menarik perhatian justru adalah ini kan, manfaat yang ditawarkan. Yang bikin menarik perhatian bukan nama Anda, yang bikin menarik perhatian bukan nama perusahaan Anda, yang bikin menarik perhatian bukan nama produk Anda, yang bikin menarik perhatian bukan sejarah perusahaan Anda, yang bikin menarik perhatian bukanlah komposisi dari produk Anda, enggak. Yang bikin menarik perhatian adalah kenapa, apa keuntungan yang akan dia dapat jika dia berlanjut dengar dengan Anda, apa keuntungan yang akan dia dapat jika dia berlanjut dengar dan bicara dengan Anda, dan apa kerugian yang akan dia alami jika dia tidak lanjut mendengarkan penjelasan Anda. Karena Anda mau dia masuk sampai sini, baru ujung-ujung bisa take action, yaitu tanda tangan transfer duit. Betul kan ya? Ujung-ujung ini kan actionnya adalah salam. Actionnya silakan catat. Actionnya adalah dia mangguk kepala, dia salaman, dia tanda tangan formulir, dan dia transfer uang membership kalau nggak salah. Oke, atau dia transfer uang untuk beli produk Anda. Betul kan? Itu actionnya kan? Tapi dari ini sampai sini Anda harus pelan-pelan sedotnya masuk, betul kan? Bukan dorong loh, bukan dorong. Anda sedotnya masuk, sedotnya masuk, sedotnya masuk. Oke, nyedot ini. Bagaimana caranya? Tuh kalimat-kalimat pembuka harus menunjukkan dia seperti ekstra lah. Kalau mau nonton bioskop kan ekstra. Film yang akan datang apa serunya, apa enaknya. Di ekstranya selalu tampilkan bagian-bagian seru kan ya. Nah, jadi di sini Anda harus jelaskan dulu. Oke, apa keuntungan yang dia akan dapat jika
dia berlanjut ngobrolan ini dengan Anda. Dan apa kerugian yang akan dia alami jika dia tidak lanjut percakapan ini dengan Anda. Ya, dan Anda ceritakan kepada dia hasil yang Anda inginkan adalah apa. Oke. Nah, jadi ini adalah attention supaya oh iya ya, bagus loh kalau begitu. Wah, nah kenapa? Gini, teman-teman, setiap orang sibuk. Setiap orang sibuk. Oke, setiap orang sibuk. Ini ya kaidahnya di sini. Oke. Setiap orang sibuk. Nah, apa yang harus kita lakukan di kalimat awal sehingga dia mau singkirkan pekerjaan yang dia lagi kerjakan dan dengarkan percakapan kita di telepon. Ini harus berguna buat dia dong. Oke. Apa yang harus kita tawarkan kepada dia sehingga dia mau singkirkan waktu pekerjaan dia, sehingga dia mau singkirkan pekerjaan dia untuk luangkan 45 menit bicara sama kita di kafe. Betul kan? Harus bermanfaat buat dia. Kalau enggak, untuk apa dia mengorbankan kegiatan dia untuk bersama kita? Ah, ini. Oke, jadi di kalimat-kalimat ini Anda harus menjual manfaat buat dia. Menjual manfaat bukan produknya. Menjual manfaat untuk lanjut bicara sama Anda. Oke? Nah, begitu dia udah kesel, oh ini bagus ini. Bolehlah, boleh cerita dah. Ah, di sini, oke, di sini boleh, oh ini bagus. Atau, oh ya, emang bisa? Gimana caranya? Masa sih? Kok bisa? Mau tahu dong? Ah, gitu-gitu kan. Oke ya. Sehingga dia masuk ke sini. Ah, begitu dia masuk ke sini, Anda jelaskan dan semua penjelasannya Anda ingat bukan tell tapi sell. Semua penjelasannya lari ke 4P itu. Maka dari itu keuntungannya lalala. Maka dari itu penghematannya lalala. Profit itu juga bisa dari segi penghematan ya. Penghematannya lalala. Maka dari itu happy-nya lalala, kepuasannya begini, kenikmatannya pleasure. Maka dari itu bangganya lalala. Bisa kebayang nggak gambarnya? Bisa kebayang nggak kebahagiaannya? Bisa kebayang nggak kepuasannya? Bisa kebayang nggak duitnya? Okay. Nah, maka dari itu bisa kebayang nggak tenangnya, tenang pikirannya, tenang hatinya, tenang psikologisnya, bisa kebayang nggak? Ah, begitu dia bisa kebayang, dia udah mau dong, mau dong, mau dong, mau dong, baru saya go ke sini, oke? Percakapannya harus semua seperti itu. Saya bawa training juga begini, saya ketemu customer juga begini, saya ngobrol sama orang pun begini. Sehingga orang bilang, kenapa ya ngomong sama Pak James enak didengar ya? Karena saya pakai jurus ini. Sedot masuk, sedot masuk, sedot masuk, ujung-ujung, ya saya setuju. Oke, ini semua jurus komunikasi, mau pakai telepon, mau pakai face to face, mau ngomong sama orang dewasa, mau pakai email, mau pakai WhatsApp, mau ngomong sama anak-anak, jurusnya sama. AIDA. AIDA itu adalah singkatan untuk AIDA. Jurus AIDA. Oke, Anda tulis surat pun seperti itu, ya. Anda tulis WA pun seperti itu. Anda ngomong sama orang pun seperti itu. Anda bawa training pun seperti itu. Anda bawa presentation pun seperti itu. Oke, Anda mau rekrut orang pun seperti itu, ya. AIDA, selalu AIDA. Sekali lagi saya review supaya Anda nangkap, ya. AIDA itu attention, buat dia tertarik mau lanjutkan percakapan dia sama kita. Yang buat dia tertarik adalah hal-hal yang bermanfaat buat dia. Itu dari awal. Barulah Anda cerita tentang perusahaan dan sebagainya, produk nanti. Tapi ini awal. Sehingga, oh ya, wih bagus dong. Ya, ini manfaat buat dia. Ya, feel good dari segi 5P itu. Ya, oh ya, kok bisa? Masa sih? Wow. Coba jelasin gimana caranya. Gitu masuk. Nah, dari sini Anda menjelaskan, tapi di sini unsur P-nya ya, unsur sel-nya, yaitu semua penjelasan Anda arah ke P itu. Profit, pleasure, pride, peace of mind. Dan semakin dia rasakan feel good-nya, semakin dia rasa pain-nya, jika dia tidak katakan ya, semakin desire-nya, rasa keinginannya itu meningkat.
Dan kalau desire-nya udah tinggi, action-nya lebih gampang. Nah, banyak orang sales menjelaskan, tapi sambil menjelaskan malah desire-nya itu tidak terangsang. Kalau desire-nya tidak terangsang, putus jembatannya antara penjelasan ini sampai dia mau tanda tangan dan transfer uang. Putus jembatannya. Jembatannya ada di sini. Dia terangsang supaya mau ambil produk Anda, mau bergabung di sistem Anda. Kenapa? Ini P-nya saking jelasnya, 4 P-nya sampai dia ngecas. Betul ya? Ini urutannya. Oke? Ya, itu dia ya. So, simple tapi bisa dipraktekkan. Dan teman-teman, ini terakhir slide-nya. Ya. 93% dari komunikasi adalah visual. 93% dari komunikasi adalah visual. Maka bisa kebayang nggak kalau dari tadi sampai sekarang Anda tidak lihat wajah saya dan satu lembar gambar pun saya nggak tampilkan. Nggak tahu deh kondisi Anda seperti apa. Betul kan ya? Oke, visual. Visual itu penting. Ya, karena memang tidak dipungkiri 90-93% komunikasi adalah visual. Nah, ini menjadi kendala karena dalam kondisi COVID social distancing ini lebih banyak kita harus komunikasi by telepon. Betul kan? Sedangkan telepon itu tidak ada visual. Berarti kalau 93% komunikasi adalah visual dan telepon itu tidak punya visual, berarti kalau kita jualan lewat telepon, kita hanya andalkan 7%. 93% aja belum tentu closing, apalagi 7%. Betul kan? Maka dari itu, Anda harus pinter-pinter melalui percakapan telepon, saking seru sampai hangat, sampai Anda bilang, Pak, tanggung Pak, ada sesuatu yang saya mau kasih Bapak lihat. Pak, kita switch ke video call ya Pak ya. Kita switch ke video call ya. Ya udah switch ke video call. Switch ke video call, WhatsApp. Nah, ini Pak Eko. Ya gini Pak, yang saya mau kasih lihat Pak Eko adalah produk ini Pak. Nah, ini kelebihannya gini dibandingkan dengan produk ini Pak. Nah, ini bisa. Nah, dia bisa lihat. Pak Eko tunggu ya Pak ya. Saya cepit di sini supaya tangan saya bebas ya. Anda punya cepitan, taruh di sini supaya Pak dua tangan bebas. Oke, karena kalau Anda pakai begini, Anda sudah andalkan 93%. Besar chance untuk sukses. Jadi Anda harus belajar dalam kondisi COVID ini. Oke, Anda harus belajar dalam kondisi COVID ini. Komunikasi lewat video call, komunikasi lewat Zoom seperti ini. Oke. Banyak orang saya tahu nggak nyaman bicara di depan kamera begini, bicara dekat kamera aja udah dia nggak nyaman, udah nggak alamiah, udah kagok, udah kaku, udah lupa-lupaan. Oke ya, jadi Anda harus belajar satu skill baru karena ini satu keterampilan yang bisa buat Anda jualan dan rekrut tanpa batas wilayah. Kalau Anda sudah lancar beginian, Anda bisa rekrut orang. Anda di Jakarta, bisa rekrut orang di Loksmawe. Anda dari Jakarta, bisa rekrut orang di Tondano loh. Kenapa? Gini doang. Tapi kalau Anda tidak bisa, Anda harus ketemu face to face. Ada orang di Tondano pun, ada saudara di Tondano pun, susah Anda rekrut dia. Betul kan? Jadi satu keunggulan yang bukan hanya di masa COVID, pasca COVID pun Anda akan pakai adalah kemampuan bicara di depan kamera. Ya, dan saya sudah punya kurikulum itu, saya sudah punya modul itu, dan jika Anda mau tahu, silakan. Oke, silakan Anda hubungi saya. Oke, sekarang saya kasih nomor WA saya. Ya, Anda catat ya. Saya tidak siapkan slide-nya, Anda catat saja. Oke, WA pribadi loh. Jarang-jarang saya bagi kepada orang, tapi untuk teman-teman Nuskin, ya karena kita udah kenal sejak 15 tahun yang lalu, saya kasih nomor WA saya. Ya, 0816 1901 637. Sekali lagi, 0816 1901 637. Ketiga kali, 0816 1901 637. Itu WA pribadi saya. Oke. Setelah ini silakan ke Instagram saya juga. Instagram saya James Gui. Gitu aja, James Gui. Oke. Ya, gabung James Gui ya.
itu silakan Anda bisa lihat program-program saya, dan kalau berkenan silakan DM ke saya. Oke? Oh ya, satu lagi. Untuk Anda yang punya putra-putri usia 10 tahun sampai 18 tahun. 10 tahun sampai 18 tahun ini liburan sekolah ya. Saya punya workshop yang sudah terbukti bantu 150.000 remaja bicara public speaking dengan nyaman, lancar ya, dan pede. Oke? Ya, saya akan adakan di tanggal 13-14 Juli kalau nggak salah. Oke, saya akan bagi brosur kepada Anda ya. Silakan Anda daftarkan, belajarnya lewat Zoom. Belajarnya lewat Zoom. Oke, ya. Silakan Anda WA ke saya dan saya akan kasih informasi ke Anda ya. Fee-nya berapa? Satu kelas itu lewat Zoom, bukan sekarang rame-rame. Satu kelas itu hanya saya terima 20 anak saja. 20 anak saja karena saya mau mereka praktek dan mereka dapat praktek. Oke. Kalau offline, seminar di hotel 2 hari, judulnya Speak with Confidence. 2 hari itu 12 jam. 2 hari 12 jam ya, offline sudah termasuk makan dan sebagainya, di hotel Rp5.500.000. Tapi kalau Zoom 8 jam hanya Rp1,5 juta saja. Rp1,5 juta dia belajar sama saya 8 jam, dibimbing oleh saya secara pribadi. Keterampilan itu bermanfaat buat dia seumur hidup. Oke, silakan Anda kalau mau tahu cari saya WA, itu aja. Oke ya, saya nggak mau ngomong banyak sekali training yang saya ada untuk bulan Juli, tapi saya nggak mau ceritakan. Oke, Anda WA ke saya kasih tahu. Oke, udah, presentasi saya sudah selesai ya, 1,5 jam pas. Giliran Anda bertanya dan saya jawab sebisa mungkin saya. Oke, mudah-mudahan sesi saya bermanfaat. Silakan, saya kembali ke Mas Fari. Mas Fari, silakan. Pak James, terima kasih. Saya sampai tidak bergeming nih Pak, dengerin sharing inspiratif dari Bapak. Oke, baik. Pak James, ini ada banyak nih pertanyaan dari teman-teman leaders New Skin Indonesia. Nah, tadi yang terutama yang terakhir nih Pak, ini memang komunikasi kan memang menantang sekali Pak ya, selain bisa dilakukan dengan berbagai macam media. Nah, pada saat ini kan kita tahu nih Pak, sering sekali kita menggunakan komunikasi tidak melalui tatap muka. Nah, kadang nih juga banyak leader kita yang kalau mau berkomunikasi atau menjelaskan produk New Skin, opportunity New Skin, mereka udah semangat banget. Nah, sampai kadang-kadang lupa nih, Mak. Kadang-kadang lupa, mereka langsung to the point. Gitu, Pak, to the point. Nah, ini ada tips khusus nggak nih, Pak? Ada tips khusus, ya, terutama ketika berkomunikasi melalui telepon, supaya kita bisa, tadi nih, Pak, aidanya ini bisa masuk nih, Pak. Mungkin ini pertanyaan dari Bu Wiwin dan dari Bu Yaya. Mungkin Pak James bisa bantu. Silakan Pak James. Ya, apa yang akan saya jelaskan, ya, saya yakin di New Skin training system Anda sudah ada. Training system Anda sudah ada, ya. Satu perusahaan sesolid New Skin pasti sistemnya udah bagus banget, ya. Dan saya mau garis bawakan, apapun yang saya sampaikan secara umum sudah ada di sistem Anda, ya. Secara umum sudah ada di sistem Anda. Dan kalau saya jelaskan itu, nanti Anda langsung ya cocokkan dengan apa yang sudah diajarkan oleh leader-leader Anda, dan Anda akan lihat ternyata nggak beda jauh. Oke, ya. Karena prinsipnya sama semua. Prinsip komunikasi sama, prinsip selling sama, prinsip hubungan antara manusia sama. Oke, prinsipnya sama. Oke. Bagaimana caranya supaya jangan langsung lompat saking semangatnya ngomongin business opportunity, ngomongin produk. Oke? Kasih tahu dari awal. Oke, bahwa Anda di bisnis New Skin. Oke, Anda di bisnis New Skin dan Anda mengalami sendiri kemajuan pesat dalam berapa tahun terakhir ini. Betul? Anda harus beri cerita Anda dulu, ya kan? Kalau nggak, lu ngomong gitu bagus, lu sendiri gimana? Betul ya? Jadi Anda ngomong dulu. Anda sendiri secara pribadi, prestasi sedikit. Apa manfaat yang telah Anda alami? Dan Anda kasih tahu dia. Kalau saya ya, dialog dengan orang, saya kasih tahu dia, namun saya tahu bisnis seperti ini bukan semua orang setuju, bukan semua orang nikmati, bukan semua orang rasa cocok. Oke? Dan saya akan ceritakan kepada dia, justru dalam ngobrolan-ngobrolan ini, saya ingin cari tahu aja.
kesan kamu terhadap bisnis seperti ini dan sebagainya. Oke? Tenang, kasih tahu kalau saya ya, tenang, saya tidak akan bawaan saya tidak akan maksa kehendak. Oke, saya tidak akan ngotot. Saya nggak akan paksa. Kalaupun paksa, lu nggak bayar juga nggak jalan. Kalau sudah bayar, lu nggak jalanin juga nggak jalan. Betul ya, buang-buang duit, malah kesahabatan kita rusak. Ya, jadi sesi pertama ini saya hanya mau bincang-bincang aja, mau ngobrol-ngobrol aja supaya saya bisa cari tahu apakah ada kemungkinan kamu bisa bergabung atau tidak sama sekali. Ya sudah, kalau ada kemungkinan kita explore. Belum tentu kamu mau saya bilang cocok loh. Bukan semua orang saya terima. Itu kuncinya. Kuncinya adalah Anda harus pasang keterbatasan. Maaf ya, ini yang di bawah agak semprot nyamuk sebentar. Ya biasa setiap sore jam segini dia semprot nyamuk. Ya, sebentar aja. Oke, jadi saya kasih tahu. Ya, saya akan lihat pilih-pilih orang yang cocok. Ya, karena kalau nggak cocok, saya akan kasih tahu nggak cocok. Daripada you buang waktu, you buang duit, you buang tenaga, nggak enak. Oke, ya jadi nanti saya akan ceritakan profil-profil orang cocok, gitu loh. Ya, jadi TikTok aja. Jadi dari awal saya sudah lontarkan bahwa tenang. Kan tadi saya bilang, ajak dia tenang, betul? Tenang, saya nggak akan maksa. Oke, saya nggak maksa. Saya juga akan cerita. Saya nggak fanatik banget lah, tenang aja lah. Kita ngobrol-ngobrol aja. Dari ngobrol-ngobrol itu baru saya tanya. Oke, saya tanya. Oke, saya tanya pertanyaan-pertanyaan seperti apa kesan kamu terhadap bisnis network marketing? Ya, oke. Apakah kamu kenal orang-orang yang sukses dalam network marketing? Apakah kamu kenal orang-orang yang tidak sukses di network marketing? Menurut kamu apa yang buat mereka sukses? Apa yang buat mereka gagal? Sehingga dia yang ungkap. Semua orang kenal 1-2 orang yang sukses di network marketing. Semua orang kenal banyak orang yang tidak sukses. Betul kan? Ya, daripada kita ngomong, dia bilang buktinya banyak orang nggak sukses. Biarin aja dia ngomong sendiri. Ya kan, daripada kita ngomong dia bantah, mendingan dia bantah sendiri aja ngomong. Sehingga dari awal objection-nya udah diutarakan. Ya, oh nggak sukses karena ini. Jadi dia nggak sukses karena dia sukses karena ini. Tuh kan, lu udah tau lah syarat sukses. Betul kan ya? Nggak usah ngomong. Mana ada orang sebego itu. Orang tahu kok. Pancing aja. Oke? Nah udah. Jadi you tahu lah ya syarat untuk sukses dan tidak sukses di bisnis ini. Oke? Nah, apa kesan kamu? Kamu bisa kebayang nggak diri sendiri jalanin bisnis ini? Tanya, lu bisa bayangin nggak lu sendiri jalanin bisnis kayak gini? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Oke. Bisa sih, cuman ya bisanya dari sisi mana? Cumannya dari sisi mana? Oh ya, oke. Udah ya, udah datang. Udah, cita-citamu apa sih? Cita saya mau gini. Ya, dan dengan kondisi kayak gini, memungkinkan nggak? Berat sih. Ya, kenapa berat? Oke, jadi alternatifnya apa? See, next. Kalau mau ajak dia masuk ke sana, ini kan sudah ke selling, tapi bukan ke communication. Nextnya udah munculkan problem kan? Oke, munculkan problem. Dia yang ngaku dia punya problem. Dia yang ngaku dia punya keterbatasan. Dia yang mengaku bahwa kalau terus-terusan begini, dia nggak bisa capai impiannya. Dia yang mengaku. Dia yang ngaku dia ada problem. Barulah kita hadir sebagai solusi. Mana ada orang mau makan obat kalau dia nggak rasa sakit. Dia sudah rasa sakit, dia cari dokter tulis obat, baru dia mau makan kan? Jadi banyak orang sales suruh orang makan obat, dia sendiri belum rasa sakitnya. Jadi saya ajak dia ngobrol-ngobrol cita-citanya, ngomong-ngomong aja, dan dari sana saya arah sedikit ke sini, senggol ke sedikit ke sana, sehingga dia rasa sakitnya. Dia rasa sakitnya. Lu kan di sekolah lebih pintar daripada gua. Gua udah ke Eropa 5 kali, lu berapa kali? Belum. Tuh kan lu, padahal lu lebih pintar loh. Gua aja sebego ini, udah ke 5 kali. Tahun lalu disuruh pergi, gua nggak mau pergi lagi, bosan. Sakit kan? Sakit. Oke, sakit. Ya, oke. Biar rasa baru lah over. Oke, ya jadi masuk ke sana dulu. Baru oh iya ya. Baru saya kenalin. Itu pun kalau lo mau ikut, nggak mau ikut nggak apa-apa. Gitu aja, santai aja.
Jadi nggak ada pressure, nggak ada pressure. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Pak Fahri, silakan Pak. Ya, terjawab Pak. Jadi tanpa pressure ya. Oke, baik. Ini juga ini tadi saya ingat nih Pak. Tadi Bapak bilang kan salah satunya kita kalau mau menjalin hubungan baik dengan orang, kita kan juga harus memuji nih Pak. Nah ini ada pertanyaan yang menarik dari Bu Nurul nih. Nah kadang ya tadi Bapak bilang kalau orang Indonesia ya kalau dipuji kan kadang suka gak enakan nanya balik. Nah Ya. gimana nih Pak kita bisa ada tip khusus nggak Pak supaya kita kelihatan ketika digituin, kelihatan kita ya bisa menjawab dengan lebih tulus gitu Pak. Ya, Ini dari ya. Bu Nurul nih Pak. Tadi Ya saya bilang silakan ya, Pak. memuji dia dan memuji satu aspek yang spesifik dan nyata, ya, yang benar. Oke, ya, misalnya ya, oke, ya. Wah, Ibu Susan, Bu Susan kelihatan lebih muda ya Bu ya. Kita lebih muda ya Bu. Iya. Ah, masa sih? Iya. Dari mana Yulia? Ya biasa kan kita ketemu Ibu Susan pakai baju rapi, rambut di blow, pakai baju formal, ya kelihatan berwibawa, ya. Sekarang rambut ikat, pakai kaos putih, pakai jeans lubang-lubang, pakai sepatu kets. Ibu kelihatan lebih muda loh Bu. Sungguh Bu. Kalau Ibu orang bilang ini mahasiswa, saya percaya loh Bu. Iya Ibu Susan. Iya Bu. Bu. Tolong dong Bu. Ya. Bagaimana, jangan apa rahasia ibu bisa begitu seger. Janganlah, noraklah rahasia-rahasia melulu. Oke ya. Bu, apa yang ibu lakukan ya Bu? Boleh saya tahu nggak apa yang ibu lakukan supaya kulit ibu begitu segar Bu? Spesifik. Apa ya rahasianya ya Bu ya supaya ibu kelihatan begitu muda? Kan terlalu jauh, terlalu panjang, terlalu umum gitu loh. Ya, Bu, apa rahasianya kulit ibu bisa begitu segar Bu? Ya, atau Bu, bagaimana ibu bisa cara pilih pakaian yang begitu cocok Bu? Nah, gitu kan tajam ya. Sehingga dia kalau enggak lah, tapi kalau kita tajamin, ya sih mulai masuk ke percakapan. Oh, saya pilih baju yang lalala. Oh, kan? Jadi walaupun dia tangkis sih, enggak lah. Kita pepetin dengan pujian kita. Ya, kita pepetin dengan pujian sehingga dia kasih tahu apa yang dia lakukan sehingga pujian itu sudah bukan sesuatu yang nggak enak lah, udah jadi bahan diskusi. Ya, oke. Itu bisa juga. Ya, oke Pak Fahri, thank you. Thank you Pak James, luar biasa. Oke, satu lagi nih Pak dari Pak Ya. Romi nih. Ini kan kita tahu nih Pak bahwa sekarang komunikasi tidak hanya telepon atau tatap muka ya. Cuma sekarang juga marak nih kan Pak sosial media nih. Nah, Yes. gimana nih kita memaintain komunikasi yang efektif dengan teman-teman kita terutama di sosial media. Nah, ini pertanyaan dari Pak Romi. Pak Yes. James, silakan Pak James. Buat saya setiap orang menggunakan sosial media dengan strategi yang berbeda-beda ya. Buat saya, tujuan dari sosial media adalah sebagai corong, ya. Oke, corong. Sehingga kegiatan-kegiatan saya kasih tahu dan sebagainya ya sehingga secara umum orang yang tertarik masuk. Oke. Nah, begitu dia masuk lewat baru akhirnya jadi customer. Betul kan ya? Begitu sudah jadi customer ya, saya ada sistem untuk hubungi dia terus ya. Dan sekali lagi dia kembali ke sosmed saya untuk lihat-lihat ya, untuk lihat-lihat dapat tahu lagi. Jadi sosmed itu tujuannya adalah 3. Apa yang kita posting di sosmed, mau Facebook maupun di WhatsApp, Instagram ya, 3. 1 adalah supaya orang tahu bahwa di dunia ini ada yang nama James Gui. Betul kan ya? Di dunia ini ada yang nama James Gui. Sehingga kalau mau cari James Gui ada di Instagram ada. Oke. Kedua, dia bukan hanya tahu ada orang yang nama James Gui, melalui posting-postingan saya, caption-caption saya, dia suka dengan yang namanya James Gui. Dan ketiga, melalui postingan saya yang bermanfaat, dia mulai trust sama saya. Melalui komen-komen yang positif dari orang tentang posting saya, dia mulai trust dan respect bahwa orang semua ngomong baik tentang dia. Orang ngomong positif. Banyak kesaksian loh. Orang ngomong saya ikut seminar dia, saya hidup saya berubah. Semua ada. Trust. Sehingga melalui sosmed,
orang yang tidak tahu jadi tahu, dan karena tadinya nggak tahu, nggak suka jadi suka, dan bukan hanya suka jadi trust. Sehingga apapun yang saya tampilkan lebih gampang masuk ke sini. Oke? Nah, itu pun saya sudah buat training Zoom 2 hari, 4 jam, 2 jam, 2 jam. Mengajar orang apa yang dipasang di Instagram dan Facebook supaya 3 tujuan itu tercapai. Oke? Nah, untuk belajar hal kayak gitu, 4 jam Zoom hanya 399.000 aja. Nggak sampai pun 400.000 sudah dapat ilmu seperti itu. Oke? Itu semua ada di bulan Juli, ya. Topik-topik semua ada di bulan Juli. Bagaimana mengatasi keberatan, penolakan, dari tanya-tanya langsung closing, itu semua ada di bulan Juli. Oke? WA ke saya kirim brosur lengkapnya ke Anda. Oke? Yes. Thank you Pak Fahri, Pak Robi, mudah-mudahan terjawab ya Pak Robi ya. 3 tujuan, oke? Know you, like you, trust you through Instagram, ya, through social Sip. media, ya. Thank you. Oke. Ya, thank you Pak James, luar biasa. Thank Nggak you. kerasa nih ternyata kita sudah sampai sesi akhir dan teman-teman Nuskin saya yakin puas banget dan sangat terinspiratif dengan sharing dari Pak James. Terima kasih sekali lagi Pak James, sekali terima kasih. Jadi Sukses kita ya semua teman-teman. tahu bagaimana, ya sama-sama Pak. Mantap. Jadi kita tahu Sekali bagaimana lagi, komunikasi yang selamat ulang efektif. tahun yang ke-15. And I Terima wish kasih. you many more fantastic years ahead. Thank you. Terima kasih Pak Thank you. James, terima kasih. Saya Terima mohon kasih. pamit ya. Ya, baik. Oke, baik teman-teman Leaders Newskin Indonesia. Sekali lagi terima kasih telah hadir di acara hari ini. Tetap stay tune di FB Live Newskin Indonesia karena akan banyak bintang tamu luar biasa yang akan hadir di rangkaian Expo 15 tahun Newskin Indonesia. Baik, saya Fahri, Pak James, dan segenap rekan-rekan Newskin undur diri. Stay safe, stay healthy, tetap optimis, dan pastinya Newskin Indonesia bisa banget. Bye-bye.